masalah ini memang kita udah perdebatkan waktu saya jadi bupati ya. Iya. Karena dia gunakan $1 atau $2 atau Anda gunakan 10.000 rupiah gitu loh Iya, iya. per hari gitu kan. Iya. Nah ini yang jadi masalah. Tapi tentu saya nggak mau seolah-olah kita menyalahkan. Kalau buat saya pribadi, saya lebih suka menggunakan standarnya dunia dong. Iya, betul. Karena kan kita ada impor barang, kita ada Iya. pakai barang, kan dunia ini kan menyambung kan. Iya. Jadi kalau dunia mengatakan misalnya orang dikategorikan itu penghasilan rendah atau rentan itu kalau di bawah $2 per hari atau di bawah $2. Berarti kan kalau sekarang kan 32.000 kira-kira Iya. per hari. Iya. Kita tahu kalau satu orang punya, itu satu orang. Lalu kita berdebat lagi soal UMP. Iya. Dulu saya juga protes. Hmm. UMP itu ada faktor-faktor. Biaya transport, biaya pendidikan, kesehatan. Betul. Komponen kesehatan itu misalnya 25.000. Apa itu? Beli sikat gigi, odol. Iya. Iya. 25.000 harusnya untuk beli BPJS mandiri dong misalnya gitu kan. Betul. Atau asuransi gitu Iya. kan. Iya. Nah lalu pendidikan. Sekian puluh ribu. Dihitung beli majalah, beli koran waktu itu. Ini kan menurut saya tidak tepat. Hmm. Jadi terjadi perbedaan menilai ini karena menggunakan elemen yang berbeda kita kan. Iya. Iya. Nah, Iya. misalnya kita katakan, mau nggak orang digaji 32.000 sehari? Buat UMP yang tadi saya sampaikan per 25.000 transport sekian ratus ribu itu aja nggak cukup. Iya. Itu satu orang loh. Iya. Kalau orang punya pasangan yang tidak bekerja, punya anak, terus punya orang tua yang juga tidak punya bekerja. pensiun, tidak punya pensiun kan, udah kerja pas-pasan. Iya. Nah di situ saya sampaikan kenapa saya putuskan saran usulan bapak saya almarhum bahwa saya lebih baik jadi pejabat. Iya. Karena komponen itulah kita nggak mungkin naikin gaji orang setinggi mungkin tanpa menyiapkan pendidikan skill. Betul. Orang nggak mau bayar juga kan. Iya. Persaingan orang bisa ganti robot, ganti apa, ganti rumah. Iya. Nah di sini fungsi pemerintah pejabat itu bisa mengadministrasi keadilan sosial. Iya. Iya. Bagaimana Anda mengimbangin sisi mana? Bisa contoh transport nggak cukup, ya sudah Anda kasih bus gratis untuk orang yang gaji UMP misalnya gitu. Iya. Iya. Jadi kalau ditanya pendapat tentang itu, saya katakan itu bisa misleading. Kalau orang punya penghasilan 32.000 sehari mana bisa? Iya. Iya. Kamu nggak bisa hidup. Betul. Apa di tengah kota besar gitu loh. Iya. Iya. Jadi kalau dihitung orang bilang sekarang udah 60%, 70% itu miskin gitu. Iya. Iya memang. Iya. Ya di situ pemerintah fungsinya juga bukan bansos. Iya. Nah saya usul begini, ini saya tanggung jawab solusi yang pengalaman Iya, dari betul. pemerintah ya. Iya. Misal contoh, kita menghabiskan subsidi untuk orang yang miskin atau tidak mampu dituliskan tabung gas lah. Iya. LPG, karena tadi nyinggung Pertamina kan. Iya. Itu ternyata 97% konsumsi LPG itu adalah yang 3 kilo. Pak di situ ditulis apa? Untuk orang miskin gitu loh. Yang mindahin kan. Iya. Iya. Karena di rumah kita pakai 12 kilo pun Betul. jangan yang melon. Ya. Pemerintah keluarkan uang 100-an triliun dianggarkan untuk seperti itu. Sementara juga impor, habisin devisa. Ya. Nah pertanyaan saya, kenapa nggak kembali ke zaman saya waktu kecil? Zaman Belanda dulu, mana Belanda nih. Dia punya PRTD besar, pembangkit listrik tenaga diesel yang besar. Orang itu cuma dibayar ampere. Toh ini jalan, dia nggak bagi untung kan. Dia Ya, untuk kerja ya. tambang kan. Hasilnya apa? Dari kecil saya sudah ngerti tuh orang masak air pakai kompor listrik. Oh. Kenapa nggak mau pemerintah misalnya untuk orang yang tidak mampu, ya sudah subsidi listrik itu bukan di 450 watt, tapi di 1.300. Itu yang saya lakukan waktu rumah sakit. Mungkin Pak Tony nggak tahu, yang membuat aturan pertama perjanjian dengan PT Askes masuk kelas 3 tidak bayar itu saya loh sebagai bupati. Seluruh Indonesia. Saya bilang enggak, saya mau seluruh penduduk ditanggung asal punya KTP Belitung Timur. Dari mana Anda tahu miskin nggak miskin? Dari kelas 3. Karena orang kaya menengah nggak mau masuk kelas 3. Betul.
12 ranjang dulu satu tempat kamar mandi. Kita harusnya menerima kenyataan penduduk kita ini hampir 70% miskin. Ya. Kau gunakan $2. Ya. Nah, tinggal pemerintah bisa mengadministrasi keadilan sosial dengan baik berupa subsidi yang tepat sasaran. Ya. Misalnya dengan listrik, mungkin yang gas tuh udah nggak ada. Kalau ada gas ada, oke, kita masih ada pakai gas, orang suka pakai gas. Di pasaran tidak ada gas yang berbeda subsidi dan non subsidi. Kalau ada disparitas harga, Betul, pasti betul. fraud, Yes. Ya. pasti. Ya, Itu ya. udah nggak usah berdebat, ilmu ekonomi dari jutaan tahun ya begitu. Ya. Ya. Nah, Ya. jadi artinya apa? Kenapa tidak semua adalah barang non subsidi sehingga banjir di pasaran? Kalau sekarang lagi melon habis, orang beli melon bisa kayak harga non subsidi loh. Ya. Ya. Jadi ada yang nakal aja gitu ya. Betul. Kita nggak bisa ngarapin orang nakal. Di polisi ada oknum, di Ya. jaksa ada oknum, di mana-mana ada oknum gitu Ya, kan. ya, Jadi ya. udah saya bilang itu mah gampang banget atasinnya. Ya. Semua barang non subsidi, Ya. tapi yang beli Anda cuma laporkan di dalam keluarga Anda. Saya berani kasih. Kalau penghasilan Anda 2 kali UMP saja, Anda berhak dapat subsidi. Ya, Ya. subsidi bentuk apa? Zaman teknologi. Semua orang punya handphone kan. Betul. Misal gini, Pak Tony kan orang bisnis, Ya. pasti paham. Katakanlah kalau saya beli satu tabung 300.000, barang subsidi itu 200.000 di dalam situ, Ya. saya balikin kepada Anda voucher digital. Itu pun untuk orang yang mendaftar mengatakan pakai HP bahwa penghasilan keluarga Anda di tabungan. Ya. Saya juga dengan cara ini saya bisa mendorong orang buka rekening bank. Yap. Saya lakukan di Jakarta. Ya. Kalau Anda nggak bagus nasib Anda wajib punya rekening bank. Ya. Maka kita kerja sama BI, minta BI Ya. buka rekening tabungan itu Ya. 50.000 aja Pak. Makanya BI buka kantor khusus BI di Jakarta. Tiap bulan minggu Senin pertama dia datang dengerin saya punya tesis lah, masuk akal nggak untuk menekan biaya itu, istilahnya kan kita kan inflasi, kita tekan. Nah, kita juara tim pengendali inflasi daerah. Ya. Ya. Nah, lalu bagaimana cara subsidinya? Kan ada batasan, Pak. Anda katakan 2 kali UMP saya kasih. Ya. Kalau saya balikin 400.000 dalam bentuk voucher, Ya. Anda bisa bohongin saya nggak mau beli 6 tabung? Kan tabung terbatas. Ya. Dan voucher saya kasih batasan. 2 Hmm. bulan ada expire, lalu nggak tahu isi kemana, Pak. Bisa jual ke industri. Sama kayak solar Betul. juga. Betul. Betul. BBM. Ya. Kenapa nggak BBM? Hanya Pertamax Turbo dan Dex. Misalnya gitu ya, 2 macam Pak ya. Ya. Jadi mobil ditentukan saja. Nggak pernah bikin aturan itu pemerintah. Ya. Ya. Saya bilang kalau saya dirut, saya kan bikin diskresi saya. Ya. Ya. Semua kendaraan yang usia masih di bawah 5 tahun tidak ada subsidi. Terus kalau merasa ini kalau mobilisasi kecil bagaimana? Oke, subsidi bentuknya Voucher lagi. voucher balik. Iya, Dan iya, saya punya My Pertamina punya aplikasi, Pak. Iya. Jadi duit tuh, Pak. Betul. Semua kendaraan mau dapatin subsidi mesti pakai aplikasi. Ya. Ya. Dan tidak ada yang bisa main minyak subsidi. Pemilik Betul. SPBU pun yang nakal nggak bisa curi. Betul. Karena hanya 2 macam. Ya. Kita warehouse untuk stok murah kan, Pak? Ya, Karena handling macam-macam produk sama 2 produk lebih murah kan, Pak? 2 Betul. produk. Nah, itu yang saya usulkan. Kalau itu terjadi, lalu motor bagaimana? Santai saja saya bilang. Motor kasih aja subsidi. Mau berapa liter, 5, 10. Bentuknya kan bentuk voucher, Pak. Betul. Kalau bulan depan Anda nggak pakai, Pak, Ya. saya tarik balik masuk kantong di pemerintah kan. Ya. Itu mungkin akan hemat. 5 bisa habis 200, 300 sampai 500 triliun gitu, Pak. Ya. Ya. Belum ya. lagi hemat devisa kan. Betul. Jadi saya pikir, Pak ya, kita nggak usah mempersoalkan, memperdebatkan garis kemiskinan. Ya. Faktanya rakyat susah dan miskin, Pak. Itu yang saya sampaikan, kita mesti bangun semacam apa ya? Subsidi yang tepat sasaran, Pak. Ya. Jadi ibarat ini, kita kenapa bisa termasuk sukses, Pak ya? Ya. Kebetulan kita punya bapak yang kaya, Pak. Yap. Ya. Sebagian gitu, Pak ya. 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 Kalau nggak punya bapak yang kaya, bapak mungkin kerja setengah mati, dapat kepercayaan om atau bos yang mau bantu. Ya. Titipin barang, titipin apa. Ya. Kan Betul. kira-kira gitu nih, kita orang jadi kaya kan gitu kan, Pak. Betul. Ya saya punya uang lah kelas menengah, ya bapak saya punya tanah banyak, Pak.
Ya. Kira-kira itu kan, ibu saya kerja, bapak saya kerja, pengusaha. Tapi kalau orang lahir itu kadang-kadang suka bercanda gitu bapak saya bilang gitu. Kita suka makan gitu ya, bercanda gitu. Dia bilang sebetulnya orang itu kalau bapaknya nggak kaya, ya dia berharaplah omnya kaya atau tantenya kaya yang baik gitu ya. Ya, ya. Loh kalau om tante nggak kaya gimana? Ya berharaplah kepada bos yang kaya, yang baik hati, Ya, ya. yang mau dari pegawai lalu jadi partner gitu loh. Betul. Karena punya ide, Ya. lu jadi kaya juga kan, Ya. dikasih saham. Tapi kalau itu nggak punya semua, bapak saya selalu bilang, itu kenapa saya suruh lu jadi pejabat, Om. Rakyat itu punya pejabat pemerintah yang kaya. Itu cara menolong mereka. Ya. Misalnya contoh, itu saya lakukan di Jakarta. Kenapa saya nggak setuju menjual apartemen atau rumah susun Jakarta udah kayak apartemen, kita bangun 23, 28 lantai kan. per Ya, unit. ya. Kenapa saya tidak setuju jual? Rakyat miskin nggak mampu beli. Betul. Lalu orang mengatakan bisa DP 0%. DP 0% swasta juga bisa. Cicilnya lebih berat, Pak. Kalau saya bangun satu rumah susun, seharga, udah nggak usah hitung tanah lah. 500 juta lah kita bilang. Kalau penghasilan 60% itu hanya 1 juta sebulan. Nggak usah makan, nggak usah apapun. Bapak masih cicil saya 500 bulan. Ya. Nggak masuk akal. Ya, 500 bulan itu berapa lama ya? 40 tahun, Pak. Nggak masuk akal itu, Pak. Ya, ya. Nggak usah makan lu. Lu masih cicil segitu. Maka itu saya suka bilang, jadi politisi itu jangan suka memperdaya rakyat gitu. Kita mesti mendidik, memperdayakan mereka supaya pintar. Ya. Tapi pintarnya bukan cuma ngomong kan. Ya. Makanya saya katakan, rumah susun tidak disewakan dan juga tidak dijual. Hmm. Tapi Anda mesti gotong royong membayar biaya per hari. Hmm. Berapa per harinya? 15.000. Saya contoh, kalau ada orang nggak mampu ya, Bapak kasih dia tinggal di apartemen Bapak. Apartemen Bapak kosong, takut Ya, rusak nih. ya. Bapak bilang, kamu yang tinggal di apartemen saya ya, yang kecil, apartemen yang murah lah, yang 1M, 2M lah, 1M aja lah, yang paling murah. Terus Bapak bilang, tapi nanti IPL, iuran pemberian lingkungan, sama PBB-nya, listriknya, kamu yang bayar ya. Saya tanya Bapak, orang gaji UMP saja 5 juta, sanggup nggak bayar IPL apartemen? Makanya disitulah saya menawarkan ini inkubator. Ya, ya. Ini rumah susun, Anda boleh tinggal seumur hidup, hanya bayar 5.000 satu hari, Ya. kita taruh 5 runda, Ya. full ini saya isikan, lalu anak Anda sekolah saya kasih KJP, Ya. 200.000 sampai 600.000, saya kasih bus gratis, saya kasih dokter nungguin di Marunda itu di komplek rumah susun, termasuk Endan Mogot, semua komplek yang saya bangun lah. Ya. Rumah ibadah semua, internet semua saya sediain. Ya. Dan saya cariin kerja Hmm. untuk UMP Ya, di ya. kawasan Marunda, kawasan industri berikat. Ya. Nah, itu pun masih diprovokasi orang ya. Ya, ya. Tujuannya apa? Lalu anak saya boleh nggak tinggal? Anakmu boleh kalau kamu sudah meninggal. Hmm. Kalau anakmu juga belum berhasil. Karena Ya. logika saya itu anaknya bisa berhasil karena saya kasih pendidikan KJP, Ya. lalu kita kasih kuliah juga yang bagus. Ya, ya. Termasuk saya bikin ada internet, saya latih tuh penjualan online, pertanian organik. Ya. Terus kita produksi masukin untuk jahit-jahit ibu-ibu itu. Ya. Ya Bapak bayangin Pak ya, kalau Bapak bikin satu pabrik, satu gedung 23 lantai atau 5 lantai, Ya. berapa duit Pak? Gede, Pak. Nanti saya jadiin rusun saya itu seperti di Hong Kong Pak. Oh. Mereka mengerjakan industri rumah tangga. Ya. Jahit, serbet, karpet segala macam, itu kita kirim mesin Pak. Hmm. Lalu orang yang masukin mesin itu untung dong, dia nggak Ya, perlu ya, gedung kan. ya, ya. Listrik kan udah kita subsidi tanggung Ya, nih. ya. Dia jahit, dia beli dari ibu-ibu itu lalu dia jual. Hmm. Ini untuk membuat orang tuh kehidupan lebih baik. Ya, ya, ya. Kalau cucu saya boleh nggak? Saya mau cucumu urusan anak. Kita latih ngecat, latih bangunan. Ya. Anda kan akan keluar. Ya. Ini ditaruh lagi untuk orang, Orang yang yang kurang lain yang beruntung. membutuhkan. Jadi sebetulnya itu Bapak saya sampaikan. Ya, Kalau ya. bapakmu miskin, berdoalah punya presiden yang baik hati, punya passion Ya, untuk mengendalikan seluruh APBN. Ya. Anda berdoalah punya gubernur, bupati, wali kota Ya. yang punya hati, Ya. relasi membantu kamu untuk jadi kaya. Ya. Itu kira-kira.